Di balik indahnya motif batik khas Kota Pekalongan, tersimpan sebuah inovasi yang menyatu dengan kearifan alam. Di tengah perkembangan industri batik, sejumlah perajin kini kembali memanfaatkan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan, seperti daun indigo vera, kayu tinggi, kayu tegeran, kulit mahoni, hingga daun ketapang. Selain menghasilkan warna yang lembut dan berkarakter, penggunaan pewarna alami juga menjadi langkah nyata dalam mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan. Meski proses pembuatannya memerlukan ketelatenan dan waktu yang lebih panjang, setiap helai kain batik memiliki nilai seni dan keunikan yang tidak dapat disamakan. Inilah wajah baru batik Pekalongan, sebuah perpaduan antara tradisi, kreativitas, dan kepedulian terhadap kelestarian alam. Dari Kota Batik, lahirlah karya yang tak hanya memikat mata, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Batik ekologis atau batik pewarna alam itu adalah batik yang kita menggunakan pewarnanya dari warna alam. Warna alam di sini kita menggunakan ada kayu-kayuan seperti kayu mahoni, kayu tegeran, kayu tinggi, terus ada juga dari daun indigo vera, daun ketapang, dan dari macam-macam bahan pewarna alam itu nanti menimbulkan warna yang berbeda-beda. Terus kita memproduksi batik warna alam itu sejak tahun 2023. Sebetulnya dulu pernah bikin batik warna alam, tapi itu sudah lama, dan karena kayak prosesnya agak lama dibanding batik warna sintetis, jadi dulu sempat berhenti, terus kita kembangkan lagi mulai tahun 2023. Yang melatar belakangi kenapa kita juga membuat batik warna alam, karena dari segi keamanan lingkungan. Karena kalau batik warna alam itu dari limbahnya itu bisa digunakan lagi. Terus setelah digunakan lagi, kita membuangnya pun juga karena dari alam, dari kayu-kayuan, jadi aman untuk misalkan untuk kompos atau untuk pupuk, itu kan karena itunya dari kayu. Tadi saya sempat bilang bahwa bahan pewarna alam itu dari kayu-kayuan. Di antaranya tadi ada kayu tinggi, kayu tegeran, kayu mahoni, terus daun indigo, daun ketapang, juga ada mangrove. Nah, dari mana kami mendapatkan itu macam-macam, Mas. Ada yang kita cari. Kalau yang kita cari itu kita ke pantai Selamaran, di situ kan ada mangrove. Nah, saya ke sana nyari mangrove yang sudah jatuh. Jadi kami tidak merusak lingkungan di sekitar mangrove, tapi kita mengambil itu buah mangrove yang panjang-panjang itu yang pada jatuh, daripada nanti kan itu ada sampah. Jadi kita mengambil buah mangrove yang sudah tidak kepakai. Itu yang mangrove, yang kayak kayu tinggi, kayu mahoni, kayu tegeran kita belinya itu di bakul jamu. Jadi jual jamu, tapi yang jual jamu itu juga ada pewarna alami. Nah, ada jual jamu, juga jual seperti bahan pewarna alami itu. Karena kalau misalkan kayak secang, Mas, secang itu kan bisa untuk mewarnai, juga bisa untuk jamu, itu secang. Tapi kalau tinggi itu untuk mewarnai pewarna alam batik. Terus kalau dari daun ketapang juga kita kadang nyari di pinggir jalan, kan ada pohon ketapang. Nah, itu kita ngambil yang sudah jatuh. Jadi kita memanfaatkan sampah, nanti bisa cara prosesnya direbus. Kalau dari daun indigo vera, kita itu kan dari daun indigo untuk membuat warna alam itu warnanya biru kalau indigo.
itu kan ada prosesnya lah. Kita belum bisa berproses dari daun menjadi pasta, jadi kita membeli di tempatnya Pak Zahir. Nah, Pak Zahir dia punya kebunnya, terus dia juga punya pengolahan dari daun menjadi pasta. Terus apalagi mas tadi? Berapa lama pembuatannya? Untuk proses pembuatan batik warna alam itu agak lama dibanding dengan warna sintetis, karena untuk proses pewarnaannya caranya dicelup mas. Jadi misal kain dari kain putih dicap, habis itu diwarnainya caranya dicelup selama 15 menit. Jadi akhirnya itu yang menimbulkan lama. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulanan, dari setengah bulan sampai 1 bulan. Tapi kan itu prosesnya, jadi menunggu 1 bulan kan kita mengerjakan yang lain. Jadi baru 1 bulan. Membuat prosesnya lama itu karena ada proses pencelupan berapa menit, 15 menit minimal, terus itu berapa kali pencelupan, terus nanti dijemur kayak gitu. Kalau warna sintetis itu lebih cepat. Nah, terus cara mencucinya juga jangan terlalu lama direndam. Kan kita kalau pakai batik itu kan paling untuk acara-acara resmi atau acara apa, jadi terus itu kan tadi dari cara pencuciannya, terus jangan terlalu kucek, cara nguceknya jangan terlalu keras, terus merasnya juga jangan terlalu muntir, jadi paling merasnya cuman ditekan-tekan toh. Terus habis itu bilasnya kalau kadang kan pakai mesin cuci ya, mulai itu sebaiknya nggak usah pakai mesin cuci. Terus penjemurannya juga di tempat yang teduh, jangan di bawah terik matahari, hindari yang seperti itu. Mending menjemurnya kayak di pinggiran, pokoknya jangan kena matahari langsung. Itu untuk menjaga supaya warna batik alam itu awet. Kalau ini menurut pengalaman saya baru-baru ini konsumen mulai menyukai warna alam, karena warnanya itu tidak terlalu mencolok, jadi warnanya warna soft. Ini juga kemarin pengalaman saya ikut pameran itu malah kebanyakan itu mas anak-anak muda itu lebih menyukai warna yang soft, yang kalem, dan enggak sing kayak norak-norak itu. Ada peningkatan pada peminatan batik warna alam. Mungkin mereka, apalagi ini anak-anak muda ini sudah kalau mau beli batik itu juga lingkungan, dampak lingkungan. Jadi kalau batik warna alam itu ramah lingkungan. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang sudah tahu bahwa batik warna alam itu batik yang ramah lingkungan. Jadi peminatnya, karena kenapa membeli itu karena ada ramah lingkungan itu mas. Harapannya semoga dengan berkembangnya ini era digital, terus juga sosialisasi tentang batik warna alam, semoga kedepannya seluruh lapisan masyarakat menyukai batik warna alam. Jadi tidak hanya anak muda saja yang menyukai, tapi juga seluruh lapisan. Kadang kan yang jadi kendala itu batik warna alam harganya lebih mahal, karena memang prosesnya juga yang lama. Jadi dari proses lama itu kan berarti butuh biaya produksi juga tinggi, jadi agak mahal. Tapi mungkin harapan saya dengan adanya banyak sosialisasi tentang batik yang ramah lingkungan bisa menjadikan peminat
dari batik warna alam itu meningkat. Ya kami juga berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa menjual dengan harga yang tidak terlalu mahal. Misal kayak dengan mencari bahan pewarna alamnya itu bisa dicari di lingkungan sekitar tanpa harus mengeluarkan